Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bangun dengan kemurahan kasih Tuhan, dalam keadaan sehat, kuat diberkati, dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami diberikan kekuatan, kesehatan untuk siap merenungkan firman-Mu sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami baik hari ini dan selanjutnya. Dengan pertolongan rahmat Tuhan kami diberikan kepekaan untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kabaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kesombongan menunda dengan lalai. Ayat intinya diambil dari Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Keterangannya, hamba yang jahat berkata dalam hatinya, Tuanku lambat lagi datang. Ia tidak mengatakan bahwa Kristus tidak akan datang. Ia tidak mengecilkan gagasan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Tetapi di dalam hatinya dan oleh perbuatan-perbuatannya serta perkataannya, ia menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Ia melenyapkan keyakinan dari pikiran orang lain bahwa Tuhan segera akan datang. Pengaruhnya membawa manusia kepada kesombongan, menunda dengan lalai. Ia bercampur dengan dunia. Ini merupakan perpaduan yang menakutkan. Dengan dunia ia sedang masuk dalam perangkap. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat yang ketiga. Kedatangan Kristus akan mengejutkan guru-guru palsu. Mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Sama seperti imam-imam dan guru-guru sebelum kejatuhan Yerusalem. Mereka berupaya supaya gereja menikmati kemakmuran dan kemuliaan duniawi. Tanda-tanda zaman mereka tafsirkan sebagai memberitahu hal ini. Tetapi apa perkataan ilham hilang? Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Bagi semua yang tinggal di atas permukaan bumi, bagi semua yang menjadikan dunia ini rumah mereka, hari Tuhan itu akan datang seperti perangkap. Dunia yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan kepelisiran yang durjana, sedang terlena keamanan jasmaniah. Manusia sedang menyingkirkan jauh-jauh akan kedatangan Tuhan itu. Mereka menertawakan semua amaran. Kesombongan semakin merajalela. Segala sesuatu tetap seperti semula. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. 2 Petrus 3 ayat yang keempat dan Yesaya 56 ayat yang ke-12. Marilah kita lebih bersenang-senang. Tetapi Kristus berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Pada saat yang tepat ketika dunia bertanya sambil mengolok, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Maka tanda-tanda sedang digenapi. Sementara mereka berseru semuanya damai dan aman, tiba-tiba datanglah kebinasaan. Ketika pengolok kebenaran telah menjadi lancang. Ketika pekerjaan rutin dalam pelbagai jurusan mencari uang dilakukan tanpa mengingat aturan permainan. Ketika pelajar dengan rindunya mencari segala pengetahuan kecuali Alkitab, maka Kristus datang seperti pencuri. Kabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hati-hati dengan kata-kata kita.
Jangan sampai kata-kata kita menjadi batu sandungan seperti yang dilakukan oleh hamba yang tidak setia itu. Kenapa? Hamba yang tidak setia ini dia tidak mengatakan Tuhan tidak datang, tetapi dia mengatakan Tuanku lama lagi datang. Ketika dia katakan lama lagi datang, maka ini bisa bergabung dengan guru-guru palsu yang mengatakan damai, damai. Mari kita menikmati kesenangan berkat-berkat yang Tuhan titipkan bagi kita. Pagi ini, mari dengan pertolongan rahmat Tuhan, ketika kita melihat tanda-tanda zaman yang tergenapi dan akan terus tergenapi di zaman kita, artinya Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Dengan pertolongan Tuhan, walaupun kita tidak tahu waktunya kapan dia datang, sebagai umat Tuhan yang sejati, ketika kita dengar pekabaran firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita, keluarga kita, jemaat kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa belajar agar kami bisa peka melihat tanda-tanda zaman. Bantu kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu, mempelajarinya secara pribadi, dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan, kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya urapan kuasa roh hujan akhir bisa menjadi bagian kami semuanya. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan, diberkati dengan kesehatan, umur yang panjang, diberkati dengan murah-murah rezeki dari surga. Diberkati dalam segala usaha pekerjaan tangan yang dikerjakan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, berkat, kesehatan, apapun yang Kau titipkan bagi kami, dapat kami gunakan untuk bisa menjadi pujian hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, pagi ini kami berdoa, kiranya dengan pertolongan Tuhan apabila ada umat-umat Tuhan yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah iman kiranya Engkau kuatkan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu dalam setiap pergumulan kehidupan kami terus menjadikan Engkau satu-satunya solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.